Edukasi, kegawat daruratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Bella Ajhara. Di sini saya akan membuat video mengenai pertolongan pertama kasus kegawat daruratan kepada masyarakat ataupun keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Kak, saya Neng Adinda, mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ya. Kita udah ketemu kemarin ya Kak untuk kontrak waktu pertemuan hari ini. Nah, benar kan dengan Kakak Rivaldi? Benar sekali. Ya. Nah, Kak, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertolongan pertama kepada kasus kegawat daruratan ya. Ini saya ada leafletnya Kak. Saya lihat. Ya boleh. Nah, Kak, langsung ya. Di sini saya akan memberikan dua materi. Sebelumnya, apakah Kakak tahu apa itu gawat darurat? Aduh, kurang tahu saya. Oh, kurang tahu ya. Oke, di sini ada penjelasannya yaitu keadaan yang mengancam jiwa dan membutuhkan penanganan segera, Kak. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama di sini yaitu mengenai tersedak. Nah, tersedak itu kan sering terjadi ya Kak di antara kita, di keluarga, di masyarakat seperti itu. Nah, tersedak ini terbagi dua, ada tersedak secara sebagian, ada juga tersedak secara total. Nah, kalau misalkan yang tersedak secara sebagian sering terjadi pada anak kecil. Misalnya tersedak benda-benda asing seperti kelereng, makanan ataupun yang lain. Pada kasus tersedak sebagian ini, korbannya masih bisa batuk, masih bisa bicara kalau dia tuh tersedak gitu. Ya. Kalau yang kedua itu ada tersedak secara total. Nah, kalau tersedak secara total ini yaitu tersedak yang korbannya itu udah nggak bisa batuk ataupun bicara. Oke, nah sekarang kita ke penanganannya ya Kak. Nah, di sini ada, coba Kakak lihat, ada lakukan ya. Di sini ada, kita bisa melakukan pukulan balik. Nah, pukulan balik ini bisa kita lakukan ke bayi. Seperti pada gambar yang tertera di sini ya Kak, pukulan balik ini dilakukan pada bayi yang dilakukan dengan posisi bayinya itu telungkup atau tengkurap gitu. Nah, posisi bayinya itu tengkurap, terus disimpannya itu di antara kedua paha Kakak. Nanti bayinya itu ditepuk-tepuk di area punggungnya ya Kak, sampai benda asing yang masuk ke dalam saluran napas itu keluar. Nah, lalu ada dorongan dada. Nah, dorongan dada ini bisa dilakukan pada ibu hamil. Untuk tindakannya bisa dilihat pada gambar. Lalu yang dorongan perut itu bisa dilakukan kepada orang dewasa, orang tua ataupun remaja. Untuk tindakan dorongan dada dan dorongan perut itu dilakukannya misalnya Kakak itu ada korban ya, ada orang yang tersedak. Kakak itu jadi penolongnya. Kakak seperti pada gambar ini, Kakak ada di belakang korban, lalu satu tangan Kakak itu misalnya dilakukan dorongan perut, disimpan di atas tiga jari di atas pusat ya Kak. Nah, simpan seperti ini satu tangannya, lalu yang satu tangannya lagi menutup tangan yang mengepal ya. Coba Kakak bisa lakukan seperti ini. Yang satu mengepal, yang satu menutup tangan yang mengepal. Nah, lalu nanti Kakak bisa menarik korbannya ke belakang. Ya, seperti itu. Pada ibu hamil juga sama seperti itu ya, namun letaknya di dada di sini. Sudah, apakah Kakak sampai sini paham apa yang barusan saya jelaskan? Lumayan paham. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang kedua ya Kak. Baik, Nah, baik, untuk baik. materi yang kedua di sini ada luka bakar.
luka bakar itu contohnya kalau yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun keluarga, yaitu terkena air panas, tersiram air panas gitu. Nah, untuk penanganannya bisa didinginkan dengan air mengalir luka bakarnya tuh selama 20 menit atau sampai rasa sakitnya itu berkurang. Terus yang keduanya tuh bisa area luka bakarnya itu ditutupi dengan kasa, ataupun kalau misalkan tidak ada kasa bisa dengan kain bersih. Lalu pertolongan yang ketiga itu hubungi unit gawat darurat ya kak, kalau terus sakit. Nah, apakah sampai sini kakak sudah paham apa yang barusan saya jelaskan? Lumayan paham. Ya. Alhamdulillah ya kak, kalau kakak sudah paham, nanti kalau misalkan kakak menemukan kasus seperti ini, seperti tersedak dan luka bakar di lingkungan kakak, di sekitar kakak, kakak bisa langsung melakukan ini ya kak, karena kakak sudah tahu caranya. Kalau gitu, sebelum saya pamit, apakah ada yang ditanyakan kak? Sudah paham. Tidak ada pertanyaan. Ya, baik kakak, terima kasih ya kak untuk waktunya. Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.